Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Wardayanti, NIM 12205183194, kelas PGMI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sampel. Menurut Agusti Ferdinand, sampel adalah sumber dari populasi yang terdiri dari beberapa anggota populasi. Hal ini dimaksudkan bahwa sampel merupakan suatu perwakilan dari banyaknya anggota populasi yang mana nantinya akan dijadikan kesimpulan terhadap seluruh anggota populasi. Satori dan Komariah menyebut sampel sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif. Dalam pengambilan sampel, tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena akan berpengaruh terhadap hasil dari penelitian. Maka dari itu, diperlukan teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dari peneliti dalam penelitian. Representatif berarti sampel dapat mewakili dari seluruh populasi dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Sampel sering juga disebut contoh, yaitu himpunan bagian atau subset dari suatu populasi. Pengambilan sampel dari suatu populasi disebut dengan penarikan sampel atau sampling. Populasi yang ditarik sampelnya pada waktu merencanakan suatu penelitian disebut target population. Sedangkan populasi yang diteliti pada waktu melakukan penelitian disebut sampling population. Dan daftar nama satuan analisis pada sampling population disebut dengan sample frame. Contoh di sini maksudnya sebagai perwakilan dari populasi yang telah dipilih baik menggambarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi. Keuntungan penelitian sampel. Yang pertama, karena subjek pada sampel lebih sedikit dari populasi, maka kerepotannya tentu lebih sedikit pula. Karena dalam pengambilan sampel hanya dibutuhkan sedikit perwakilan dari populasi. Yang kedua, apabila populasinya terlalu besar, maka dikhawatirkan ada yang terlewati. Dalam penelitian sampel lebih bagus daripada penelitian populasi. Karena pada penelitian populasi kita harus meneliti semuanya. Hal ini berbeda dengan penelitian sampel yang hanya mengambil beberapa perwakilan dari populasi. Yang ketiga, dengan meneliti sampel, maka akan lebih efisien dari segi biaya, waktu, dan tenaga. Karena hanya dibutuhkan sampel yang lebih sedikit dari populasi, sehingga peneliti lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkannya. Yang keempat, ada kalanya penelitian dengan populasi berarti bisa destruktif atau merusak. Contohnya dalam pengambilan darah manusia untuk menentukan golongan darah, maka tidak mungkin semua darah diambil, jadi harus menggunakan sampel. Yang kelima, ada bahaya bias dari orang yang mengumpulkan data. Bisa jadi peneliti kurang memperhatikan hal-hal atau informasi penting. Maka seharusnya peneliti membuat daftar atau pokok bahasan yang datanya ingin dikumpulkan. Yang keenam, ada kalanya memang tidak memungkinkan melakukan penelitian populasi. Misalnya saja karena luasnya populasi yang akan diteliti. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.